Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Mas Pejo ya. Di sini kali ini kita akan membahas tentang menggunakan avometer atau multitester, yang alat yang kita gunakan bisa untuk keperluan sehari-hari dan sangat bermanfaat. Jadi nggak mesti orang-orang teknis yang ngerjain atau mekanik, kita juga harus tahu. Karena ini fungsinya sangat-sangat banyak, jadi bisa sangat membantu kita dalam menentukan masalah atau kerusakan di area rumah atau di area motor atau mobil kita. Ini sangat perlu sekali. Oke, untuk itu kita langsung lanjut ke videonya. Welcome. Oke ya kan, ini multitester ya. Ini saya beli di Shopee ini murah aja nih, 50.000. Tapi fungsinya sangat banyak. Saya lebih digital ya karena lebih mudah penggunaannya. Nah, ini nggak mahal amat sih, simpel, kecil, namun fungsinya sangat banyak, sangat berguna sekali, baik di rumah ataupun di motor atau mobil, atau mungkin di mainan anak-anak. Ini ada, kita mulai ya. Ini ada pot kabel hitam atau yang negatif sama merah yang positif. Ya, saya izinkan saya menjelaskan ya. Ini sebelum kita mulai pakai, kita jelaskan dulu fungsi-fungsinya. Di sini ada 3 lubang ya, 3 lubang. Ini saya lepasin dulu lah biar enak jelasinnya ya. Ini masing-masing lubang harus tidak boleh terbalik atau nih salah pasang ya, karena takutnya akan mengganggu aplikasi kita. Oke, sini saya mulai jelaskan speknya dulu. Ini penampakan umumnya ya. Ini macam-macam nih fungsinya, teman-teman bisa pakai nanti. Kita mulai dulu dari yang bawah ini. Di pot bawahnya ada 3 pot ya teman-teman ya. Yang paling bawah ini adalah untuk hitam negatifnya. Ini selalu posisinya di sini. Ini untuk negatif, main atau ground atau hitam. Dipasang colokan yang ini. Oke, lanjut kita yang ke arah satu lagi, kabel merah. Nah, merah ini ada 2 tempat, 2 lubang teman-teman, di tengah 1 dan juga tengah ini ya fungsinya nih, bisa untuk mengukur tegangan yang searah 1000 volt maksimal. Untuk yang tegangan bolak-balik kayak di rumah itu 750 volt maksimalnya ya. Nah, itu tuh garis datar itu adalah tegangan searah kayak di mobil, motor. Nah, kalau ini untuk arus rumah nih maksimal 750 volt, dan untuk arus maksimal 500 mA. Ingat ya, 500 mA kecil. Nah, ini ada fuse-nya di bawah, jadi kalau misalnya kita over, dia akan putus fuse dalam sekring dalam avometernya. Nah, satu lagi nih, ada yang teratas ini buat merah juga. Jadi merah bisa dipasang di atas. Ini fungsinya untuk mengukur arus sampai 10 ampere ya. Syaratnya maksimumnya 10 detik. Nah, ini nggak ada fuse nih. Kalau teman-teman sampai ke over 10 ampere ya, digital avometernya rusak. Nah, di sini ya, ini dua-duanya akan nanti groundnya sama satu yang di hitam di sini. Oke. Itu ya, ini ground atau negatifnya. Oke, lanjut kita pasang kabelnya ya. Ini merah, nanti yang tengah atau atas, tapi kita pasang yang bawah dulu aja, yang min. Ini peraturan dasar listrik, pasang selalu kabel minnya. Tapi kalau di baterai yang merah dulu ya, merah sini bisa atau yang di atas juga bisa, tergantung apa yang mau kita ukur. Yang tadi sudah kita jelaskan di awal, bisa juga di atas, di sini bisa. Jadi yang merah bisa 2 tempat, tergantung apa yang diukur ya. Ukur arus besar pakai atas, tapi kalau ukur kayak tegangan, arus, itu di bawah yang kecil-kecil.
Oke, kita mulai penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari voltage ini ya. Lambang V ada garis datar 2. Ini artinya adalah tegangan volt itu arus searah. Contohnya di mobil dan motor. Itu pakai ini arusnya. Nah, ini adalah nilai maksimumnya, teman-teman. Nilai maksimumnya akan diukur. Nah, ini harus kita pastikan berapa yang mau diukur. Kita setting di atas dari yang kita ukur. Ini dibuat kenapa? Supaya nanti bisa dapat angka yang akurat, akurasinya ya. Jadi teman-teman biasanya pakai mobil itu kan 12 volt tuh, berarti kita setting di 20. Tapi kalau lebih di 200. Nah, ini saya coba sampel di baterai ini ya, baterai favor nih kebetulan, atau baterai power bank. Nah, ini caranya adalah voltage-nya diposisikan dulu. Oh ya, ini baterai ini informasi baterai sekitar 3,7 volt sampai 4,6 ya. Nah, berarti dia di bawah 20, tapi di atas 2000 mikron. Berarti kita setting di 20. Nah, seperti ini. Baru yang merahnya dipasang di plus dan minnya dipasang di negatif baterainya. Gini ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat. Sebentar. Oke, kita mulai. Nah, ini ya, plus. Nah, ini kan dapat nilainya berarti 3,71 volt. Kita tes di 0, 3,71 volt. Nah, berarti ini adalah nilai tambatan tegangannya yang ada di baterai. Nah, ini bisa terbalik ya. Nah, ingat ya, plus minusnya jangan sampai salah. Nah, kelebihan di digital adalah kalau dibalik pun sebenarnya nggak masalah, cuma nanti nilainya menjadi angka minnya. Itu aja. Jadi lebih aman. Kalau yang di analog atau yang pakai jarum itu tidak bisa ya. Jadi kita pakai yang digital, lebihnya adalah itu bolak-balik dia angka dan akan ada muncul minus, dan kalau dia benar tidak ada angka minusnya. Nah, ini dia. Oke, ini bagus. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ingat ya, tadi poin utamanya adalah pastikan berapa volt yang mau diukur tegangan. Nah, ini setting di atas yang kita ukur. Bisa sih yang lebih tinggi, tapi nanti angkanya jadi kurang akurat atau kurang maksimal terbacanya. Oke, kita lanjut ke voltage, arus tegangan bolak-balik atau tegangan yang tidak searah. Contohnya di rumah nih ya. Di rumah tuh ada tuh 220 volt, kita biasanya kan 220 volt tuh, jadi kita setting di 750 karena 220 di bawah dari tegangan yang umumnya ada di rumah. Nah, ini ya teman-teman, setting jangan lupa. Nah, ini kita coba ukur ke colokan ya. Saya sudah coba nih, pastikan tadi 750 volt. Nah, ini colokin, hati-hati nih, ini tegangan lumayan tinggi 200 volt. Pastikan kita tidak menyentuh besinya ya. Oke, kita lihat. Nah, ternyata tegangan di rumah saya hanya 193, tidak nyampe 220 ya, tapi masih oke sih. Nah, saya bolak-balik nih, namanya juga harus bolak-balik ya, jadi dia nggak masalah bolak-balik itu ya. Sip, berarti ini sudah oke. Oke, kita lanjut lagi di area ini nih. Nah, ini jarang sih kita pakai, tapi teman-teman harus tahu juga buat apa sih. Ini arus, ukur arus yang untuk tegangan yang searah ya. Contohnya ukur arus yang ada di sirkuit, di motor atau mobil. Ini nilai maksimumnya ya teman-teman, dari mulai 200 mikro sampai 10 ampere. Nah, kalau nanti di 10 itu merahnya dipindahin ke atas ya, kalau yang di situ. Nah, yang di atasnya 4 item itu tetap yang posisi sekarang ini. Nah, ini nih ukurnya nih beda nih sama yang tadi ngukur tegangan yang sebelumnya. Saya kasih ilustrasinya sedikit ya, seperti ini. Jadi dia dirangkai seri kalau bahasa ini ya, jadi seri ya, bukan paralel. Jadi nanti kabel itu harusnya melalui dari alat ukur kita. Nah, ini kita coba sampling ya.
dari saya minta video dari tempat lain. Nah, ini kita hidupin yang sana dari baterai ke AVO, nanti AVO baru masuk ke lampu minnya ke baterai lagi. Ini kita setting berapa arusnya. Ini karena di bawah 10 ampere kita menaruh yang di sebelah kanan, sama sih sama yang tadi, cuma beda model yang lebih mahal lah yang ini. Oke, kita coba tes. Tadi dari baterai tadi harus mampir ke AVO nya. Ini sini ada papan sirkuitnya, lebih mudah ya. Posisikan. Nah, yang merah ini powernya kita sambung ke kabel warna merah di avometer. Ya, kita lurusnya ya teman-teman. Itu nyala, dia normal. Nah, kita mau ukur nih berapa sih arus yang lewat. Nah, plusnya kita ambil, nanti plus dari baterai akan masuk ke kabel merahnya dulu. Nah jadi dia seri ya teman-teman ya. Nah, berarti arusnya yang lewat adalah 1,6 ampere ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada di avometer, di ohmmeter, sorry. Ini adalah untuk ukur hambatan ya teman-teman, hambatan dari suatu benda atau isolator. Oke, di sini ringnya ada sampai 2000K, sampai yang paling kecil itu 200 ohm ya. Ini nilainya ohm dia. Ini sama kayak tadi ya pemakaiannya ya. Jadi pakai dari maksimum yang kita ini. Nah, ini uniknya nih, bedanya adalah di sini kita harus ngetes fungsi nolnya. Jadi caranya setting dimanapun boleh ya, usahakan yang terkecil. Kita sambungkan antara kabel merah dan kabel hitamnya. Harusnya nilainya adalah 0 atau mendekati 0. Berarti fungsinya bagus. Ini sama semua ya teman-teman, bagus. Nah, ini berarti bisa kita pakai untuk pengukuran. Itu syarat utama kalau kita ngukur hambatan. Ini hambatan bisa kita pakai untuk kayak ngecek kabel yang putus, atau ngukur resistor, atau ngukur lampu hambatan. Nah, saya coba nih di body sendiri nih. Sementara kita juga ini ya, kita juga bisa mengantarkan listrik. Makanya kita bisa kena sentrum atau tegangan short ya teman-teman ya. Nah, kita juga punya, cuma nilainya cukup besar. Nah, ini semakin dekat semakin kecil hambatannya. Oke, kita langsung praktek aja ya. Saya coba kabel nih, ada sepasang kabel merah dan warna pink atau oranye ya, pink oranye lah. Harusnya yang merah ketemu merah, yang ini ketemu sama ini, dan dua ini tidak boleh saling ketemu ukurannya. Kalau ketemu tuh ciri khasnya apa? Nilainya mendekati 0, berarti itu adalah nyambung. Kalau lihat angka 1 itu adalah tak terhingga ya teman-teman ya, jadi tidak nyambung. Batas dari sebuah hambatan itu biasanya sekitar 101 mega itu ya. Nah, kita tes ya, sambung ke antara merah dan merah ini. Kita coba, ini bisa teman-teman pakai nanti. Ya, di sini kita lihat ya 0, berarti ini kabelnya nyambung dan normal. Sekarang kita coba yang di warna pink atau orange. Nah, di sini juga kita lihat ya nyambung ya, berarti bagus. Dan antara dua kabel ini tidak boleh saling ketemu. Kalau ada konslet, nilainya akan ada 0. Jadi kalau dia tidak konslet, harusnya seperti ini. Saya pindah lah, ngalangin nih. Nah, gini nih. Ya, kita giniin. Nah, itu nilainya 1 atau tidak terhingga ya. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Berarti dua kabel ini tidak menyambung atau tidak konslet. Itu ya, teman-teman ya. Berarti bagus nih kondisi wiring kabelnya.
Oke, kita lanjut lagi ini ya. Kita lanjut ke nih dioda nih. Nah ini biasanya orang-orang teknis atau orang elektrik nih yang pakai. Kalau kita umum sih jarang pakai nih. Itu ngukur dioda ya. Dioda itu ada katoda dan anoda. Ini orang-orang anak-anak STM ini biasanya paham banget. Nah ini adalah untuk ukur frekuensi. Ini juga jarang kita pakai sih, frekuensi ya. Begini kalau dipilih. Oke. Ini kalau kita gunakan high frekuensi. Nah, ini pas yang digunakan tuh ini nih. Dua ini tiga sih sebenarnya. Ini hambatan, tegangan dan nah arus juga jarang itu sih yang A itu. Ampere ya, V voltage, A ampere dan simbol bawah itu ohm. Nah ya, di balonnya ada baterainya teman-teman, jadi kalau misalnya habis bisa ganti baterai ya. Ada screennya juga, kalau putus karena salah pemakaian maka akan bisa ganti screennya aja, atau kalau nggak susah screennya ganti kabel satu biji atau rambut bisa. Nah begitu ya kira-kira ya penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat nih. Barang kecil tapi fungsinya sangat banyak nih. Rekomendasi lah, worth lah kalau kita beli dan miliki nih di rumah masing-masing. Oke. Ya, itu ya teman-teman yang bisa saya share. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat dan penggunaan ini bisa teman-teman aplikasikan di rumah atau di tempat kerja atau di kendaraan-kendaraan teman-teman. Dan jikalau ada yang belum jelas silahkan tanya di kolom komentar. Juga jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan mohon maaf jikalau banyak kesalahan di video saya. Itu saja yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Ciao.